sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, Kau perisaiku, Kau gunung batuku, kota benteng yang teguh, menara kuat, perlindungan, keselamatanku. Sungguh Kau menyebut, Kau pemulih penyelamat. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam perjalanan hidupku. Mari kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari menyembah Tuhan, mari bermazmur, mari keluarkan suaramu, nyaringkan suaramu, berserulah. Saat kita menyanyi, saat kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Ada rasa plong, ada rasa lega di dada kita. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, hanya dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau segarkan kami, Kau pulihkan kami, Kau puaskan kami. Dalam hadirat-Mu kami dibebaskan, dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu kami berjumpa dengan-Mu, kami menikmati wajah-Mu. Yesus, Engkau ajaib, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat, pembelaanmu, pertolonganmu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur di hadirat-Mu kami puas. Kami bersyukur di hadirat-Mu kami beroleh kekuatan baru. Kami bersyukur di hadirat-Mu kami merasa ada damai sejahtera, dan kami menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dalam nama Yesus, berfirman buat kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, menghiburkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom kekasih Tuhan. Nah, malam ini saya akan sharing dari 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini dulu, kemudian dalam terjemahan baru. Ya. 1
1 Korintus 1 ayat 18. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Haleluya. Jadi orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, kepada maut, kematian kekal, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya, perlindungannya. Nah, saya akan baca dari terjemahan baru. 1 Korintus 1 ayat 18 dalam terjemahan baru dikatakan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekasih Tuhan, sadarilah bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit buat kita. Itu berita yang luar biasa. Semua orang mati, dikuburkan, dan tidak bangkit lagi. Tetapi hanya Yesus Kristus yang benar-benar setelah mati, dikubur, dia bangkit lagi. Memang dalam Alkitab mencatat ada yang sudah dikubur dan bangkit tetapi mati lagi. Tetapi Yesus Kristus setelah dikubur, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Karena dia Allah dari surga dan kembali kepada surga, dan dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua, kekasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah berita salib ini, berita tentang kematian Kristus, berita tentang kebangkitan Kristus, itu bukan berita omong kosong, itu berita yang benar. Karena kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup, kubur kosong membuktikan bahwa dia Allah, kubur kosong membuktikan bahwa dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, yang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini, apapun yang ada di dalam dunia itu sementara, tetapi surga itu kekal. Dan saya percaya bahwa ketika kita suatu hari meninggal, suatu hari kembali ke pangkuan Bapa, suatu hari kita akan kembali ke surga. Karena Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua yang ada di surga. Oleh sebab itu, mari kita belajar membagikan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang berjumpa dengan kita, bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan, sudah mati, sudah dikuburkan, tetapi haleluya, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dan oleh sebab itu, semua sudah selesai di kayu salib. Segala sakit penyakit kita, segala penderitaan kita, segala sesuatu yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, segala masa lalu kita, masa lalu yang buruk seburuk apapun, asalkan kita mengaku kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Dan Tuhan mengampuni serta melupakan, tidak mengingat-ingat lagi dosa, pelanggaran, kesalahan kita di masa lalu. Yang penting adalah hidup kita hari ini dan hari-hari depan. Oleh sebab itu jagalah, jaga iman kita, jaga hati kita, jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita mengikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Percayalah bahwa Yesus itu adalah penerobos kita, penolong kita, pembela kita, penyembuh kita, pemulih kita. Segala macam persoalan, pergumulan kita, Tuhan tahu jalan keluarnya, dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jikalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan tahu kita pasti mampu. Dan kalau kita mampu, sebetulnya karena Tuhan yang mampukan kita. Dan kita bisa berkata, semua oleh karena kasih karunia Tuhan, semua oleh karena anugerahnya. Hari ini kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita ada oleh karena anugerahnya. Dan oleh sebab itu mari kita bersyukur terus, bersukacita senantiasa kepada Tuhan bahwa hidup kita dipimpin, dipelihara, dibimbing, disediakan yang terbaik oleh Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran melanda hidup kita. Kita bisa khawatir sesaat, tapi jangan sampai kita tinggal dalam kekhawatiran. Kita bisa takut sementara, tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Karena Tuhan adalah terang. Hiduplah dalam terang, maka kita tidak ada di dalam ketakutan. Mari kita berdoa bersama-sama.
malam ini biarlah karya salib-Mu kami ingat selalu. Kau rela berkorban buat kami, Kau rela mati buat kami. Tapi puji Tuhan, sekalipun Kau dikubur, Kau bangkit pada hari yang ketiga. Maut sudah Kau kalahkan, hidup kami Kau selamatkan. Kami berterima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu? Selain memuji, menyembah-Mu, bersyukur kepadamu, menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan tahu bahwa di balik masalah ada jalan keluar. Di balik masalah ada kesempatan. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdoa di malam hari ini bersama para kekasih Tuhan yang ada di Jajak, Jemaat Roh Jajak, juga yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, yang ada di Jawa Timur, termasuk yang ada di Indonesia. Kami berdoa dari pulau demi pulau, itu semuanya milik-Mu ya Tuhan. Seluruh kepulauan yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, semuanya milik-Mu Tuhan. Kami berdoa Jakarta dipulihkan Tuhan, Pulau Jawa dipulihkan Tuhan. Kami berdoa kota-kota yang ada dilanda oleh badai COVID-19, mereka mengalami pemulihan. Kami berdoa biarlah bulan April ini biarlah menjadi puncak dari segala badai COVID-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hingga bulan Mei bisa reda semuanya dan perekonomian dapat pulih dan bangkit kembali. Kami berdoa dari Sumatera, baik yang ada di Medan, baik yang ada di Batam, yang ada di Tanjung Pinang. Kami berdoa yang ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, di Papua, yang ada di Bali, yang ada di Flores, dan seluruh kepulauan-kepulauan yang kecil-kecil yang ada di Indonesia. Tuhan melawatnya. Kami berdoa untuk negara-negara di Asia Tenggara, yang ada di Asia Selatan, Asia Utara, Asia Timur, Asia Barat, Timur Tengah, Afrika, Eropa. Kami berdoa khususnya Eropa. Biarlah dalam minggu ini terjadi pemulihan total. Terjadi baik yang di Italia, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Angka-angka kematian menurun, angka-angka orang terinfeksi semakin menurun. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa banyak orang sembuh di Eropa. Kami berdoa pula yang ada di Amerika Serikat. Hari-hari ini sedang puncak-puncaknya. Kami berdoa stop badai COVID-19 di Amerika Serikat. Baik yang ada di Atlanta, yang ada di New York, yang ada di California. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menyelamatkan Amerika Serikat. Biarlah ada pemulihan, dan kami berdoa ya Tuhan, ada pemulihan khusus buat Amerika Serikat, ada pertobatan, ada banyak orang datang kepada Yesus. Kami berdoa untuk yang ada di Australia, yang ada di Darwin, yang ada di Melbourne, yang ada di Sydney, ada yang di Canberra, ada yang di Perth, dan kota-kota yang lain. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu sungguh nyata. Australia kembali datang kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersatu bersyukur bahwasannya kasih setia-Mu sungguh tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Brunei, Timor Leste, Tuhan jamah. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh lawatan-Mu luar biasa, termasuk Vietnam juga. Kami berdoa pemulihan total terjadi untuk Asia Tenggara. Asia Tenggara bangkit untuk Yesus Kristus. Di mana Pak ada penyembahan berhala, di mana ada prostitusi, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk para pengusaha yang hari-hari ini sedang bingung, hari-hari ini yang sedang cemas, hari-hari ini sedang memikirkan bagaimana perusahaannya, tokonya, apoteknya, tempat usahanya, restorannya, hotelnya, dan apapun yang mereka kelola. Hamba berdoa, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kreativitas, sehingga orang-orang
yang memiliki usaha, mereka diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk tetap dapat memberkati para karyawannya, tetapi usahanya juga bisa tetap jalan. Hamba berdoa khususnya para pengusaha garment yang pusing, yang bingung bagaimana bisa memasarkan garment mereka. Hamba berdoa, kami percaya ada new strategi buat mereka. Kami berdoa untuk pengusaha yang terlibat dalam dunia pariwisata. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah hari-hari ini memang sepi, tetapi akan terjadi pembalikan keadaan buat mereka. Ada pembalikan keadaan buat para pengusaha. Hamba berdoa pula sekarang, Tuhan, kuatkan, teguhkan hati mereka. Tatkala mereka harus mengencangkan ikat pinggang demi menolong para karyawannya. Dan kami berdoa hari-hari ini untuk para karyawan yang sedang dirumahkan. Ada sebagian yang tetap menerima gaji, ada yang dipotong gajinya. Hamba berdoa di rumah mereka diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kreativitas oleh Tuhan untuk dapat mengerjakan apa yang ditemui oleh tangan mereka. Dan hamba berdoa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, dan ketika mereka menjual barang-barang mereka, barang-barang produksi mereka, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk yang sedang sakit, khususnya Pak Slamet yang ada di Surabaya. Tuhan jamah kesehatannya, sembuh dari stroke, dipulihkan dari stroke dalam nama Yesus. Kami berdoa istri dan anak-anaknya diberikan kekuatan, penghiburan. Demikian pula usaha yang mereka kerjakan tetap diberkati Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk kekasih Tuhan yang ada di kota-kota lain, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Bali, yang ada di Malaysia, yang ada di berbagai kota. Hamba berdoa yang sedang sakit dalam nama Yesus. Aku berdoa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Perkatakan bersama dengan saya, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan organ tubuh yang baru oleh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Hari-hari ini kekasih Tuhan yang sedang mengalami stres, depresi, cemas, khawatir, Tuhanlah penghiburanmu, Tuhanlah pertolonganmu. Tenanglah, teduhlah hatimu. Urapan Tuhan turun atasmu, kuasa Tuhan turun atasmu, hikmat Tuhan turun atasmu, memampukanmu mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sepakat, kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan yang tidak bisa kami kerjakan, biar Tuhan yang mengerjakan. Dan kami percaya malam ini kami bisa tidur nyenyak. Para kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, yang sedang ada di rumah, yang sedang dalam perjalanan, dan dimanapun Anda berada, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hamba berdoa hari-hari ini untuk para pilot yang sedang dirumahkan, para driver taksi, pengemudi ojek online yang sedang tidak bekerja. Hamba berdoa segala penyediaan dari surga Tuhan nyatakan buat mereka, sehingga mereka tetap dapat hidup. Dan bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Bahkan yang biasanya menjadi karyawan, Tuhan bisa pakai mereka menjadi pengusaha kecil, pengusaha mikro, pengusaha di bidang hal-hal yang kecil. Tetapi ketika mereka setia dalam hal yang kecil, diberkati Tuhan menjadi lebih besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, wakilnya, para stafnya. Tuhan memberi hikmat buat mereka. Dan kota-kota yang sedang PSBB, biarlah rakyatnya tertib. Dan kami percaya negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Para aparat keamanan dan aparat sipil bekerja sama, dan kami berdoa Indonesia benar-benar aman, tertib, diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, malam ini kuatkan dan teguhkan hatimu, bukalah kedua belah tangan. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Diberkatilah keluargamu, keluarga besarmu, dan
malam ini, ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain, rahmatnya, berkatnya, kekuatannya, hikmatnya turun kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima segala berkat itu dan katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan kekuatanmu dan perlindunganmu. God bless you.